Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Kajian Teori Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yang pertama ada pengertian akad. Akad secara bahasa berarti sambungan, janji, dan mengikat. Akad menurut pendapat Wahbal al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, ikatan secara nyata maupun secara maknawi dari satu segi maupun dua segi. Dengan kata lain, akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan qabul dengan adanya ketentuan syar'i. Akad menurut terminologi ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fikih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya. Sedangkan akad menurut pasal 20 ayat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang kedua yaitu asas-asas akad. Dalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu pasal 21, akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah ikhtiyari atau sukarela. Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Yang kedua, amanah atau menepati janji. Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji. Yang ketiga, ikhtiyati atau kehati-hatian. Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Yang keempat adalah luzum atau tidak berubah. Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Yang kelima, saling menguntungkan. Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Yang keenam, taswiyah atau kesetaraan. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Yang ketujuh, transparansi. Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Yang kedelapan, kemampuan. Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. Yang ke-9 yaitu taisir atau kemudahan. Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Yang ke-10 iktikad baik. Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Yang ke-11 yaitu sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram. Berikutnya adalah rukun dan syarat akad. Dalam hukum Islam, untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa, atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa, atau tindakan tersebut. Rukun-rukun akad terdiri dari yaitu yang pertama pihak-pihak yang berakad atau al-akidain atau al-akidain. Yang kedua yaitu subobjek akad atau al-maqud alaih. Yang ketiga adalah tujuan pokok akad atau maudhu' al-akad. Yang keempat adalah kesepakatan atau zigot. Kemudian syarat-syarat dalam akad terdiri dari 6, yaitu yang pertama kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad itu diizinkan oleh syarak. Yang keempat, janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syarak.
Yang kelima, ijab itu berjalan terus. Yang keenam, ijab dan qabul harus bersambung. Kemudian adalah macam-macam akad. Akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad sahih dan akad yang tidak sahih. Akad sahih ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Hukum akad sahih yaitu dibagi menjadi dua macam, yaitu akad yang nafis atau sempurna untuk dilaksanakan. Ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu akad mauquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz. Yang kedua yaitu akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Hanafiyah membagi akad yang tidak sahih ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid. Ya, perkenalkan, nama saya Khairul Huda, nomor induk mahasiswa 10219126. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang E, hukum akad. Hukum akad menurut pasal 27 KHES dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama akad yang sah, yang kedua akad yang rusak atau fasad, yang ketiga akad yang batal. Akad yang sah adalah akad yang rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, dan akad yang rusak atau fasad adalah rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masyarakat. Akad yang batal adalah akad yang rukun dan syarat-syaratnya kurang. Yang F, kekuatan hukum akad. Dalam pasal 44 sampai dengan pasal 47 KHES mengatur tentang akibat suatu akad. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nas syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Yang kedua, suatu akad yang tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nas-nas syariah. Dan yang selanjutnya, suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Dan yang terakhir yaitu suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berhutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berhutang. Yang G, berakhirnya akad. Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin. Dalam akad mauquf atau akad yang ditangguhkan, akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan. Tetapi sebelum sampai 5 bulan telah dibatalkan, para ulama fikih berpendapat bahwa akad dapat berakhir apabila yang pertama, berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu mempunyai tegangan waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga, dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad yang dapat dianggap berakhir jika yang A, jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Yang B, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Yang C, tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. Yang keempat yaitu salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.